Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fadilatil mukarramin wal mukhtaramin, para alim, para kiai, para habaib, para masyayikh yang senantiasa kita tunggu-tunggu fatwa beserta nasihatnya. Yang kami hormati seluruh jajaran takmir dari Masjid Al-Akbar yang tidak bisa kami sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takdim kami, serta seluruh pengurus baik inisiator maupun penggeraknya dari Gen Z Masjid Al-Akbar dan seluruh jamaah peserta rutinan Gen Z Masjid Al-Akbar Surabaya yang insya Allah semuanya berbahagia. Yang pertama, mari kita haturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillah wa syukru lillah. Berkat limpahan taufik, inayah dan hidayahnya, alhamdulillah pada pagi hari ini ba'da subuh kita semua bisa berkumpul, bermuajahah, sama-sama belajar di tempat yang insya Allah penuh berkah ini tanpa suatu halangan apapun. Untuk itu mari kita bersama-sama iqrar bil lisan biqaulina alhamdulillah wa syukru lillah. Kedua kalinya salawat ma'asalam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk umat beliau mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Sesuai tema pada hari ini, yakni Today is Better, menarik sekali temanya. Saya merangkum beberapa hadis yang kaitannya dengan tema kita. Salah satunya ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Man kana yaumau khairan min amsihi fahuwa rabihun. Wa man kana yaumau mithla amsihi fahuwa maghrubun. Wa man kana yaumu syarran min amsihi fahuwa mal'unun." Rawahu Hakim. Atau kama qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kurang lebih artinya, barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, dialah orang yang beruntung. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, tergolong orang yang rugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, adalah orang yang celaka. Berangkat dari hadis ini sangat relate dengan judul pada Gen Z pagi hari ini, yakni Today is Better. Berarti hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Dasarnya apa? Tidak asal buat judul. Ternyata panitia berdasarkan satu hadis dari Rasulullah SAW yang saya kutip tadi, bahwasanya kita harus hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Oke, kemudian karena kebetulan juga ya ini masih tahun baru Islam. Tanggal berapa Muharramnya sekarang? Khilaf ya. Ada yang tanggal 1 Muharramnya duluan ya. Ada yang sudah malam-malam minum susu putih, ada yang sudah nulis bismillah, ada ya. Alhamdulillah, ternyata ada revisi ya, nggak apa-apa, pahalanya double jadinya. Oke, berbicara tentang bulan Muharram, banyak sekali keutamaan bulan Muharram. Dalam satu hadisnya Rasulullah mengatakan afdhalus shaum ya ba'da Ramadan tentunya adalah asyarul afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-muharram wa afdhalus shalah ba'dal fardhah shalatul lail.
Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulannya Allah atau bulan-bulan Muharram, bulan yang dimuliakan oleh Allah, yakni bulan Muharram. Meskipun dalam referensi yang lain Asyharul Hurum ini banyak, tidak cuma Muharram saja. Akan tetapi sesuai dengan tema kali ini kita fokuskan di bulan Muharram. Dan sholat yang paling afdol stratanya setelah sholat fardu adalah sholat malam. Ini kaitan keutamaan bulan suci Muharram dan juga sholat malam. Lalu sejak kapan penanggalan Islam ini memakai bulan Muharram sebagai awalnya? Kenapa dinamakan Hijriyah? Ya. Dimulai kapan? Ternyata usulan ini kalau kita baca tarikhnya, baca sejarahnya, mulai dilegalkan di zamannya Khalifah Umar bin Khattab. Yang mana kemudian memulai awalnya, kenapa disebut Hijriyah? Diawali ketika hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kota Makkah menuju Madinah. Ini menandakan awal mulai, ya, mulai diawali penanggalan Islam, yang mana menggunakan Hijriyah. Basisnya adalah hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagaimana kemudian kita akan menjadi sosok yang hari ini lebih baik dari hari kemarin? Maka ada beberapa tahapan-tahapan, amalan-amalan yang harus kita lakukan tiap hari. Dimulai kapan Bapak Ibu, Mas-mas dan Mbak-mbak, kakak-kakak ya, ini sebenarnya kan masih 11-12 dengan saya umurnya ini ya. Dimulai dari kita bangun tidur. Dimulai dari bangun tidur, kita kemudian melaksanakan aktivitas seperti biasanya dan ditutup dengan sebelum tidur. Yang mana apa teman-teman? Tidak lain tidak bukan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang mana aktivitas kita sebenarnya ya ibadah. Karena tidak lain tidak bukan diciptakannya jin dan manusia untuk beribadah. Terlepas ibadah itu ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Ada hubungan secara vertikal, ada hubungan secara horizontal. Ada namanya ubudiyah, ada namanya muamalah. Yang mana harus sinkron. Yang benar adalah apa? Ibadah yang paling utama tentunya sholat. As-sholatu imaduddin. Maka yang benar adalah aktivitas kita sehari-hari digunakan untuk menunggu waktu datangnya sholat. Jangan justru kita meninggalkan sholat karena sibuk dengan aktivitasnya. Ini paham yang salah. Nah, tadi saya bilang diawali dari kita bangun tidur sampai menjelang tidur lagi. Diawali dengan apa? Alhamdulillah tadi kita semua sholat berjamaah. Sebelum jamaah subuh, idealnya apa? Idealnya dimulai dengan qobliyah subuh. Dalam hadisnya Rasulullah mengatakan, ya, sholat qobliyah subuh ini, atau dalam riwayat yang lain disebut apa namanya, qobliyatul fajr, ya, khairun minal ardi wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh ini lebih baik dibandingkan bumi seisinya. Yang paling afdol, rakaat pertama bacanya apa? Alam Nasrah. Rakaat keduanya Alam Tar. Ini yang paling afdol. Tapi yang lainnya, wah kok saya cuma hafalnya Al-Ikhlas, ya tidak apa-apa. Biqadril imkan saja. Ya, kul huwaile nggih mboten napa-napa. Semampunya saja. Karena ibadah sunnah. Terus kemudian setelah itu dilanjutkan dengan jamaah subuh. Kalau kita mau lihat seberapa hebat Islam, lihatlah jamaah subuhnya.
Seberapa kuat, seberapa solid umat Islam, lihatlah jamaah subuhnya. Ya. Apalagi laki-laki. Laki-laki itu lebih afdol sholat di masjid. Tapi dengan 1-2 case tertentu, misalkan laki-laki ini lebih memilih sholat jamaah di rumah bersama istri dan anaknya, ini juga baik. Yang penting judulnya sama-sama berjamaah. Karena kalau sendiri pahalanya 1, kalau jamaah 27. Kira-kira jenengan mau yang 1 apa 27? 27. Nah kemudian setelah itu tadi sudah diaplikasikan lagi. Setelah sholat dilanjut dengan zikir dan aurat, membaca wirid sampai waktu mulai terbitnya matahari. Dilanjutkan dengan, kalau tidak ada kegiatan, dilanjutkan dengan tadarus, dilanjutkan dengan ngaji. Masya Allah, ini sudah dilaksanakan di sini dan menjadi rutinan. Tepuk tangan buat Genzi Al-Akbar. Ya. Luar biasa. Ya, ibu kota provinsi Jawa Timur, jamaah subuhnya overload, alhamdulillah. Maka kita patut bersyukur umat Islam berarti di Surabaya ini kuat dan solid. Dengan dibuktikan dengan jamaah subuhnya yang selalu overload. Dilanjut dengan kegiatan-kegiatan tadi. Nah kemudian apa amalan-amalan yang utama dilakukan di bulan Muharram? Tadi saya spill sedikit hadis di atas sebelumnya, bahwasanya puasa selain Ramadan yang utama adalah di bulan-bulan yang dimuliakan untuk Asyharul Hurum. Berarti di bulan Muharram kita juga disunnahkan untuk memperbanyak berpuasa. Paling baik tanggal 1 sampai 10 kalau kuat. Kalau enggak kuat, ambil 9 dan 10-nya. Ya, Tasu'a dan Asyura. Atau yang dari awal sudah ada 1, nanti 9 dan 10 tambahin. Atau ada yang ijazahan kayak saya misalkan 3 hari, 1, 2, 3. Nanti 9, 10 biasanya nambah lagi. Nah, biasanya rangkaian-rangkaian itu ya malam tanggal 1 itu ya. Ada yang tadi saya bilang minum susu, tafaulan dengan Sayyid Muhammad itu yang mengatakan kenapa kok minum susu? Agar putih, bersih mengawali awal tahun baru. Ada niatnya tafaulan. Tafaulan itu apa? Kita meniru perbuatan agar mendapatkan keberkahan atau pahala yang sama. Itu namanya tafaulan. Oke. Terus kemudian tadi ada yang berpuasa, ada yang nulis bismillah, macam-macam. Ini memang sangat disarankan di bulan Muharram. Terus kemudian bulan Muharram ini ada 1 hari spesial buat anak yatim. Dikatakan lebarannya anak yatim piatu. Biasanya di tanggal 10 ya, yang paling afdol tanggal 10-nya kita disunahkan untuk mendatangi yatim piatu. Selain bersedekah, kita disunahkan untuk mengelus kepalanya dan menciumnya. Dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, beliau dawuh bahwasanya barang siapa mangkana fi baitihi, ya, barang siapa di rumahnya ada anak yatim, atau barang siapa orang mau merawat anak yatim. Ya, dalam riwayat yang lain Rasulullah dawuh orang ini diumpamakan seperti ini. Ini bukan bermaksud ya, tapi seperti ini. Ibarat Rasulullah seperti ini. Kenapa seperti ini? Bukan seperti ini, bukan seperti ini, atau bukan seperti ini gitu ya. Ya, bukan seperti ini juga. Ya. 2 jari yang seperti ini. Kenapa beliau isarohnya seperti ini? Karena orang ini akan dekat dengan saya. Lebih dekat mana? Meskipun 2 ini dengan ini. Dekat ini, ya, dengan ini juga dekat ini susah ya, jadi ini isarohnya Rasulullah seperti ini.
maka pahalanya besar sekali bagi orang yang mau tidak cuma menyantuni, apalagi mau merawatnya. Ini terlebih di tanggal 10 Muharram. Sebenarnya banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Muharram. Salah satunya Nabi yang dimakan ikan siapa? Ayo, Nabi Yunus. Nabi Yunus ini keluar dari ikan juga tanggal 10 Muharram. Beberapa peristiwa-peristiwa besar terjadi di bulan Muharram. Ya, kesunahan-kesunahannya tadi memperbanyak berpuasa, memperbanyak bersedekah. Terutama sedekahnya untuk siapa, Pak? Bu? Sedekah yang paling afdol untuk siapa? Yang paling afdol adalah yang pertama untuk keluarganya. Karena dawuh Kanjeng Nabi, khairukum li ahli. Sebaik-baiknya kamu adalah yang paling baik kepada keluarga kamu. Dalam hal ini berarti siapa? Kalau laki-laki pertama kali adalah istri. Selain nafkah juga sedekah. Baru setelah itu anak. Kalau ada lagi orang tua, tetangga dan sebagainya. Ini urutannya. Kalau sekarang kadang itu agak unik ya. Keluarganya tidak begitu diperhatikan, tapi dengan orang yang tidak kenal itu sok paling dermawan. Cuma karena pengen dapat label sultan. Ada. Nah, ini tidak benar. Urutan yang benar, meskipun kita diperbolehkan ke siapapun bersedekah boleh-boleh saja ya, tapi urutan yang paling baik sebenarnya seperti itu. Nah, kemudian apalagi untuk suami-suami ini sunah lagi menambah nafkahnya, baik itu nafkah lahir maupun nafkah batinnya di bulan Muharram. Ini keutamaan-keutamanya. Terus kemudian disunahkan lagi untuk yang laki-laki ketika wabil khusus tanggal 10 Muharram untuk memakai apa namanya? Bahasa Surabaya apa? Celak sama ya. Ya. Ini ada beberapa kesunahan-kesunahan yang ada di bulan Muharram. Ya, ada kalau sebut semua banyak sekali ini ya. Cuma ini kayaknya kaitan durasi ya. Ada beberapa hal. Terus kemudian juga membersihkan diri. Mulai dari memotong kuku ya. Terus kemudian apa namanya, menjenguk orang sakit ya, bersilaturahmi dan yang lain sebagainya. Karena di bulan Muharram ini di awal tahun harapannya agar apa? Perbuatan-perbuatan baik ini mengawali sepanjang tahun, menginfluence tahun bulan-bulan setelahnya agar tahun baru ini menjadi awal yang baru, menjadi today is better, hari ini lebih baik dibandingkan hari kemarin. Dan tidak cuma hari ini, harapannya besok juga semakin baik lagi, semakin baik lagi, semakin baik lagi. Dasarnya dari hadis Rasulullah di atas tadi, bahwasanya orang yang ada 3 tadi ya, kalau hari ini kok sampai tidak baik ya, kok sampai lebih jelek, maka termasuk orang yang celaka. Sama saja itu tidak masuk yang diharapkan. Yang diharapkan adalah yang paling beruntung adalah apa? Yang hari ini lebih baik dibandingkan hari sebelumnya. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh istri saya. Kurang lebihnya minta maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.